Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, bagaimana sahabat Nabi yang telah membunuh seorang kafir yang sudah bersyahadat, apakah terkena dosa dan dikenakan hukum apa? Tentu saja ya, waktu itu beliau tidak mengerti hukumnya, namanya Usama bin Zaid. Nama sahabat itu Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Dia sama ayahnya adalah sahabat Nabi yang mulia. Ayahnya Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Nabi dulu. Sebelum ada larangan untuk menisbatkan anak orang lain ke nama dia. Kan zaman dulu di awal Islam boleh. Misal ada orang namanya Ahmad, anak kecil. Dia nggak punya orang tua, saya angkat namanya, saya tulis Ahmad bin Khalid. Dinisbatkan ke nama saya. Sebelum turun larangan awal Islam boleh. Tapi setelah datang Islam nggak boleh, harus dinisbatkan kepada ayahnya. Walaupun itu anak angkat. Gitu. Jadi tetap nama ayahnya, nggak boleh diganti ke nama orang lain. Nanti akan ada bahasan di dosa besar itu ya, kalau mengganti penisbatan nama kepada selain ayah. Ibu-ibu juga hati-hati, jangan ganti ke nama suami. Nama ayah jangan diganti. Tidak pernah kita temukan Aisyah namanya Aisyah Muhammad. Pernah nggak? Hafsah Muhammad. Tetap Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar. Nggak diubah, itu kemuliaan ayah kita. Walaupun ayah kita orang kafir, nggak boleh diganti. Penisbatan nama tetap ada pada mereka. Suami boleh kita mengatakan ibu fulan misalnya ya, disebut nama suaminya. Karena biar juga tidak disebut nama suami tetap saja sama. Tetap orang tahu ini istrinya fulan, gitu kan. Sudah cukup. Jadi jangan diganti. Ada orang sampai ganti akta lahirnya setelah menikah. Ya kan begitu di Indonesia. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh sama sekali mengganti penisbatan nama seperti itu. Baiklah, sahabat ini Usama bin Zaid pernah waktu lagi berperang. Kemudian dia bacot-bacotan sama musuh nih, tangkis-tangkisan. Begitu kalau Usama nggak tangkis bisa dibunuh Usama. Begitu Usama sudah berhasil jatuhin pedangnya, pas mau ditebas, dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat nih kafir nih. Usama mau bunuh ragu, bunuh nggak nih? Tapi tadi dia kalau saya nggak nangkis, saya dibunuh sama dia. Ini orang kafir nih. Ini bukan orang yang lagi ngomong bercanda, enggak. Ini lagi bacot-bacotan pedang. Maka yang maaf bahasanya bahasa di sini udah. Nanti di Jakarta jadi kita pakai Pak. Yang jelas baiklah, tangkis-tangkisan, saling serang. Mungkin karena di sekolah jadi harus bahasa resmi. Akhirnya pada saat mau ditebas, dia syahadat. Usama ragu, bunuh nggak ya? Dibunuh sama Usama. Dengar oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, hai Usama, kenapa kau bunuh dia? Bukankah dia sudah syahadat? Kata Usama, ya Rasulullah, dia syahadat karena takut lihat pedang saya. Tadi ini saya ditebas sama dia, cuman saya nangkis. Kebetulan saya akhirnya jatuhin pedangnya, saya mau tebas, dia syahadat. Jelas dia kena takut saja. Kata Nabi SAW, apa kau sudah belah dadahnya? Sampai kau tahu dia benar atau enggak? Usama diam. Kata Nabi SAW, apa kau sudah belah dadahnya? Sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Sampai Usama bilang, saya berharap, karena Nabi ulang-ulangin terus pertanyaan itu, sampai saya berharap mati masuk kuburan. Jadi luar biasa beratnya itu. Nabi ulangin, apa kau sudah belah dadahnya? Kau tahu dia jujur atau tidak? Terus diulangi oleh Nabi SAW. Jadi memang di sini kasusnya adalah masalah orang membunuh kalau dia tidak tahu hukum, apa saja dosa yang dilakukan dia tidak tahu, maka tidak ada hukuman. Ya, orang tidak tahu. Ada benda, dia lihat, dia tidak tahu kalau itu bukan benda dia. Orang pikir itu mencuri, padahal sebenarnya tidak. Misal dia tidak tahu hukum, ya, orang belum tahu hukum lain. Hukumnya adalah lepas daripada hukuman ya dari secara syar'i. Ya, di sini Usama seperti itulah. Tapi kalau dia tahu, sudah tahu tidak boleh, kemudian dia lakukan, barulah terkena hukum.